memiliki nilai yang selalu buruk, dianggap bodoh, hingga dijuluki sebagai seseorang yang tak memiliki masa depan. Mungkin bagi seseorang terasa amat menyakitkan, sebagian akan merasa terpuruk dan merasa bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang lain memang benar adanya. Sebagian yang lainnya malah termotivasi untuk menunjukkan yang sebaliknya. Adam Hu adalah orang yang kedua. Ia sempat ditolak 6 sekolah, dijuluki bodoh, dan diremehkan. Tapi pada akhirnya ia berhasil membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi orang yang sukses. Hingga ia menjadi seorang miliarder. Kenapa bisa begitu? Ini cerita lengkapnya. Sejak kecil, Adam dijuluki sebagai orang yang bodoh, hingga harus dikeluarkan saat masih sekolah dasar. Oke, sebelum lebih jauh mengulik kisahnya, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat dengan sosok Adam Hu ini. Adam Hu lahir pada 8 April 1974 dengan nama lengkap Adam Hu Yen An dari pasangan Vince Hu dan Betty Else Hu Kingsley. Ketika masih kecil, ia merupakan seorang penggemar game dan pemalas yang bisa menghabiskan berjam-jam di depan TV. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai sosok anak yang tidak baik secara akademik. Bahkan, saat masih kelas 4, ia harus dikeluarkan dari sekolahnya karena nilainya yang sangat rendah. Kemudian, orang tuanya memindahkan Adam ke sebuah sekolah yang memiliki peringkat terendah di daerahnya. Hingga pada akhirnya, hal ini kembali berulang saat ia masuk SMP. Ketika mendaftar, ia harus ditolak oleh 6 sekolah dan akhirnya masuk ke sekolah dengan peringkat terendah di Singapura. Setelah masuk SMP, ternyata kebiasaan Adam tidak banyak berubah, yang membuatnya menduduki peringkat terendah atau peringkat terbawah. Akan tetapi, ada sebuah momen yang dialami Adam ketika usia 13 tahun. Ketika itu, ia mengikuti Super Teen Camp yang membuatnya bertemu dengan mentornya. Ia mulai termotivasi ketika belajar dengan metode Neuro-Linguistic Program. Neuro-Linguistic Program adalah sebuah pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi, dan psikoterapi yang diciptakan oleh Richard Bandler dan John Grinder di California pada tahun 1970-an. Di situ ia belajar bagaimana cara menggunakan otaknya secara keseluruhan, dan akhirnya ia menemukan cara untuk memotivasi dirinya sendiri supaya yakin bisa sukses. Setelah mempercayai orang-orang yang mengatakan bahwa ia bodoh, naif, dan berbagai kata sifat negatif lainnya, akhirnya ia bisa memiliki kepercayaan diri bahwa ia juga bisa mendapatkan nilai yang baik. Setelah sadar dan memiliki targetnya, sosok Adam berubah menjadi sosok ambisius yang berhasil membawanya masuk ke sekolah favorit di daerahnya. Adam mulai menerapkan tujuan dari yang paling pertama adalah target untuk mendapatkan nilai A di semua mata pelajaran. Ia menyatakannya di depan kelas, dan orang-orang tetap saja meremehkan bahkan menertawakannya, sampai tidak percaya dengan tekad yang ia miliki. Akan tetapi, reaksi tersebut dijadikannya bahan bakar untuk bisa sampai kepada mimpinya. Ia menerapkan metode belajar yang sudah didapatkan, namun tetap dicap aneh karena cara belajar yang tidak biasa. Nyatanya, ia berhasil meraih peringkat 20 besar dan sampai masuk ke jajaran 10 besar setelah proses yang ia lalui. Kemudian ia masuk ke SMA dan menjadi lulusan terbaik pula di sana. Hal tersebut membawanya masuk ke National University of Singapore atau yang dikenal NUS, yang digadang-gadang menjadi universitas terbaik di Asia dan tentunya masuk di jajaran atas kampus bergengsi di dunia. Adam masuk pada jurusan administrasi bisnis dan lagi-lagi menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya. Setelah lulus kuliah, Adam berhasil menjadi seorang pembisnis dan motivator yang membuatnya menjadi seorang miliarder di usia 26 tahun. Ternyata, selain aktif belajar,
Adam juga mulai berjualan kotak musik saat usia 15 tahun. Ketika usianya memasuki 22 tahun, ia menjadi trainer tingkat nasional di Singapura, dan kliennya adalah manajer dan top manajer. Dan ketika usianya 26 tahun, Adam sudah memiliki omset 20 juta dolar per tahun dari 4 bisnis yang ia miliki, meliputi bidang periklanan, pelatihan, hingga investasi. Ia juga memiliki lembaga pendidikan swasta terbesar di Asia. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa membimbing seseorang menuju sebuah kesuksesan, yaitu tujuan yang jelas, keyakinan yang benar, dan kuat. Satu lagi yang paling penting yaitu aksi. Walaupun ia sempat menjadi orang terbodoh, namun ia kemudian menyadari apa yang harus diubah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang dimiliki, hingga berhasil jadi miliarder di usia 26 tahun. Pelajaran berharga yang dipetik dari dirinya adalah bahwa hanya dengan kemauan yang kuat dan niat dari diri sendiri yang bisa mengubah nasib kita. Tentunya dibarengi dengan doa agar lebih baik.